Selamat siang. Topik kali ini membahas tentang rencana strategi atau strategic planning, merupakan materi dari pengantar mata kuliah pengantar ilmu manajemen pada program studi ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bahaudin Mudari, Madura, Indonesia. Disampaikan oleh Dr. Bambang Sugiono Agus Purwono. Adapun pokok bahasan adalah terdiri dari pendahuluan, definisi rencana strategi, 8 tahapan rencana strategi, contoh aplikasi rencana strategi, ringkasan dan soal-soal latihan. Diharapkan setelah selesai membahas topik ini, Anda dapat menjelaskan tentang pengertian rencana strategi, 8 tahapan rencana strategi, menjelaskan tentang contoh aplikasi rencana strategi, dan tentang kesimpulan rencana strategi. Pentingnya rencana strategi ada 4. Yang pertama, perlunya suatu organisasi atau perusahaan menyusun rencana strategi. Yang kedua, perlunya suatu perusahaan untuk menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, perlunya suatu organisasi untuk merinci rencana strateginya agar dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, perlunya suatu organisasi menerapkan rencana strategi yang telah disusunnya. The strategic management process merupakan suatu overview. Basic concept, the term of strategic management adalah berkaitan dengan proses manajerial untuk membentuk suatu visi strategi dan misi daripada bisnis. Yang kedua adalah menyusun tujuan atau objektif. Yang ketiga, membuat strategi. Yang keempat, implementasi dan eksekusi daripada strategi. Yang berikutnya, dan strategi ini berkaitan dengan penyesuaian tentang visi, tujuan, strategi, dan eksekusi dari suatu appropriate, satu yang tepat guna. Strategic planning merupakan suatu proses mengembangkan dan mempertahankan, memelihara suatu strategi yang telah disusun antara strategi tujuan, antara tujuan organisasi dan kemampuan serta peluang perubahan di bidang pemasaran. Adapun tahapan rencana strategi adalah penetapan misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran, atau purpose of formation, objective, strategi, policy, prosedur, rule, program, and budget. Dan tahapan tersebut adalah berjenjang serta hierarki. Ini salah satu yang dikembangkan oleh Harold Kunz. Yang berikutnya adalah ini juga dikembangkan oleh yang lain. Jadi rencana strategi yang lain. Ini rencana strategi, 8 tahapan rencana strategi dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, anggaran, dan prosedur. Dan ini bersifat hierarkis. Dari 3 paling bawah, yaitu program, anggaran, dan prosedur, dikatakan sebagai implementasi kepada strategi. Sedangkan 5 yang di atas adalah
formulasi daripada strategi. Dan ini pendekatannya hierarki dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, merupakan umpan balik. Visi dan misi dirancang oleh top management, sedangkan tujuan, strategi, dan kebijakan dirancang oleh middle level management. Program, anggaran, dan prosedur dirancang oleh lower level management. Adapun terminologi daripada visi adalah realisasi dari impian, the impossible of to realize the impossible dream. Misi adalah operasionalisasi daripada visi, tujuan adalah transformasi daripada karakteristik atau perubahan yang dikenakan terhadap sistem. Strategi adalah cara pelaksanaan aksi dan aktivitas. Kebijakan adalah acuan pelaksanaan jangka pendek, sedangkan program adalah pelaksanaan aksi dan aktivitas, sedangkan anggaran adalah biaya pelaksanaan aksi dan aktivitas. Prosedur adalah urutan tahapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi dan aktivitas. Di bagian atas adalah 5 dari 8 tahapan tadi adalah formulasi strategi, dan 3 di bawah adalah implementasi strategi yang dilakukan. Ini adalah terminologi yang lain dari strategi planning. Berikutnya adalah bagian formulasi strategi. Strategi vision merupakan roadmap, peta jalan dari suatu perusahaan di masa akan datang yang dilengkapi dengan berkaitan yang spesifik, berkaitan dengan teknologi, fokus kepada pelanggan, kemudian produk market, berkaitan juga geografi yang diharapkan, serta kemampuan untuk merencanakan dan mengembangkan, dan dari keinginan daripada perusahaan bahwa manajemen mencoba untuk menciptakan sesuatu. Terminologi yang lain adalah visi dapat didefinisikan dengan berbagai pendekatan, yaitu the impossible dream, impian yang tidak mungkin. Yang kedua, suatu pemikiran yang melampaui batas realitas saat ini, atau sesuatu yang diciptakan dalam tanda petik yang belum pernah ada sebelumnya. Yang definisi yang lain, suatu keadaan yang akan diwujudkan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Vision, pernyataan statement contoh dari Intel Corporation adalah mendapatkan billion connected computer worldwide, 1 miliar komputer yang terkoneksi di seluruh dunia. Yang kedua adalah jutaan server yang akan direalisasikan. Yang ketiga adalah triliun dolar yang dapat diraih di bidang e-commerce, electronic commerce. Contoh yang lain berkaitan visi adalah perusahaan rental. Avis Rent a Car adalah our business is renting car. Bisnis kami adalah menyewakan kendaraan. Sedangkan kamera Kodak, Eastman Kodak, we are in picture business. Kami adalah berbisnis bidang gambar. Sedangkan Microsoft Corporation mempunyai visi company in every desk and in every home using great software as an empowerer. Jadi komputer di setiap meja dan di setiap rumah menggunakan software yang terbaik
untuk pemberdayaan. Sedangkan visi Microsoft Corporation di tahun 1999 adalah empower people through great software anytime, any place, and any device, yaitu memberdayakan orang melalui perangkat lunak yang terbaik dimanapun berada, di setiap saat, dan di berbagai device peralatan. Sedangkan mission statement didefinisikan sebagai a statement of the organization people what is want to accomplish in the larger environment, atau merupakan jalan pilihan, the chosen track, suatu organisasi untuk menyediakan barang dan atau jasa bagi pelanggannya, atau misi adalah suatu usaha untuk menyusun peta jalan, charting world, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi terjamin secara akurat. Syaratnya adalah market oriented, berorientasi pada pasar, realistis, spesifik, dan ramah lingkungan, pasar yang ramah lingkungan, dan mempunyai keahlian yang khas, distinctive kompetensi, dan memberikan motivasi. Yang lain adalah mission. Ada 3 elemen dalam pernyataan statement. Yang pertama, customer needs or what is being satisfied, yaitu kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi apa yang diinginkan pelanggan agar dipuaskan. Customer good or what is being, who is being satisfied, juga sama. Jadi grup daripada pelanggan. The company's technology, kompetensi, and activity, or how the enterprise goes about creating and delivering value to customer and satisfying their need. Contoh dari company mission statement is typically focused on the present business scope, yaitu who we are and what we do, siapakah kami ini dan apa yang akan kami lakukan. Jadi pernyataan statement itu menyatakan secara luas pada kehadiran daripada organisasi berkaitan dengan kapabilitas, kemampuan, berkaitan dengan fokus pelanggan, aktivitas, dan perbaikan di bidang bisnis, bidang usaha. Perbedaan visi dan misi adalah strategic vision adalah where we are going, kemana kita akan pergi, sedangkan mission statement adalah who we are, siapa kami, dan what we do, apa yang akan kami lakukan. Contoh yang lain adalah mission statement berkaitan perusahaan penerbangan sipil airline, sipil yaitu Singapore Airlines atau SQ, yaitu to become the world's largest airline, menjadi suatu penerbangan sipil terbesar di dunia. Sedangkan Microsoft Corporation, misi dari Microsoft Corporation, information at your fingertips, IAYF, jadi informasi ada di ujung jari Anda. Sedangkan Intel Corporation mempunyai misi is being the building block supplier to the internet economy and spurring effort to make internet more useful. Being connected is now at the center of people's computing experience. We are helping to expand the capability of the personal computer
platform in the internet. Kita akan satu lagi contoh berkaitan dengan mission statement punyanya perusahaan alat-alat rumah tangga Meta Corporation adalah to improve the quality of home life, designing, building, marketing, and servicing the best appliances in the world. Luas melayani dengan terbaik minat di bidang kepada pemegang saham, pelanggan, dan karyawan. Yang lebih sempit adalah menjadi pemanufaktur dan pemasar global yang berorientasi pada alat-alat rumah tangga. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bahas topik yang lain berkaitan dengan rencana strategi tentang objektif, program, dan policy, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Biodata dari penulis adalah Dr. Insinyur Bambang Sugiono, Master of Science. Kegiatan internasional, pembicara, narasumber, juga keanggotaan organisasi, ID yang dimiliki. Terima kasih.